Kalau kita hari ini warga kerajaan kita pergi ke mall kemanapun, yang diperiksa itu adalah temperatur di sini. Nah seringkali saya lihat ya pernah sekali kedinginan, tidak tahu gimana alatnya, error 34. Tapi sebetulnya yang harus diperiksa itu hati kita. Hari ini let us check keadaan hati kita. Harusnya panas bagi Tuhan. Karena saya punya pengalaman, kalau ada kehadiran daripada Tuhan jadi hangat. Ada kasih itu hangat. Tapi ketakutan itu dingin. Bahkan literally kalau saya melakukan pengusiran roh jahat, temperatur bisa drop saudara. Karena itu membawa ketakutan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, maka dikatakan dalam terjemahan The Translation, God never give you the spirit of fear. Fear ternyata spirit saudara. Ketakutan adalah roh. Karena itu lebih banyak orang itu jadi masalah karena ketakutan. Kalau ketakutan saling menyalahkan, bilang disantet, bilang pembantunya ada kuasa gelap. Saudara yang kasih, Tuhan tidak pernah memberikan spirit of fear. Tapi Holy Spirit dalam terjemahan The Translation give us mighty power. Berikan kita kekuatan yang luar biasa. Love and self-control. Sound mind itu self-control saudara. Saudara kita mendengar ada hamba Tuhan, rekan-rekan kita yang jatuh. Jangan disebarkan, jangan diceritakan. Karena itu tidak mempermuliakan Tuhan. Doakan saja. Tetapi sesungguhnya self-control itu sangat kita butuhkan. Saya ingat apa dikatakan oleh Nelson Mandela. Dia berkata bahwa kamu boleh punya hikmat seperti Salomo, memuji Tuhan seperti King David, kamu punya yaitu hebat berperang seperti Yosua, tapi kalau kamu tidak punya penguasaan diri, self-control seperti Joseph, kamu akan berakhir seperti Simpson. Buta, jadi pelawak, jadi tertawaan, mempermalukan Tuhan. Pasti nggak ada daripada kita yang mau itu. Ingat, mulainya daripada roh ketakutan. Menghadapi keadaan saat ini. Boleh pandemi, tapi kuasa Tuhan di atas segalanya. Dia memberikan pada kita agape. Agapau itu kasih ilahi. Dan kemudian dinamis, kuasa mengadakan mujizat dan self-control. Keluarga kami diselamatkan karena satu ayat ini. Ada salah satu anggota keluarga kita, dia mengalami depresi yang luar biasa. Dan pada saat itu kita kira ini sekedar ya physically atau fisiologis ataupun psikis begitu. Ternyata itu spirit. Dan dia mengalami banyak ketakutan, lihat orang jadi tuju dan sebagainya. Dia mulai lihat hal-hal yang tidak dilihat dengan mata biasa. Dan pada saat itu lewat Frans de Romes, seorang hamba Tuhan sederhana, penyanyi itu, dia membacakan ayat ini dan dia panggilan untuk seluruh keluargamu. Ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dan saya masih ingat dia cuma bacakan ayat ini dan tangking roh jahat itu. Dan keluarga kita besok dibaptis 10 orang sekaligus. Dan mereka semua adalah hamba-hamba Tuhan, penatua-penatua, para pemimpin di dalam rumah Tuhan. Karena itu hari ini kesempatan. Engkau yang punya kekuatan, engkau yang punya iman, punya hati nurani yang murni, bangkit, selamatkan seluruh keluargamu. God bless you. Tuhan memberikan kepadamu power, love, and sound mind, self-control. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan, gereja Kristen, gereja GBI Rock Mangkubumi dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita secara online. Dan inilah minggu ke-6 kita ada di
rumah saja dan beribadah secara online seperti ini. Saya berharap saudara-saudara mempersiapkan hati, pikiran, dan hidup saudara untuk masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari ambil waktu sejenak, kita akan berdoa membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Engkau Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Selama 6 minggu berturut-turut kami ada dalam ibadah seperti ini. Dan kami tahu bahwa pemeliharaan Tuhan lengkap bagi kami, tidak pernah berubah. Dan kami tahu penyertaan-Mu selalu baik bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini kami akan memulai ibadah ini. Hari ini Tuhan mau berdoa nama Yesus. Engkau mau merapi ibadah ini Tuhan. Engkau adalah Allah yang menembus ruang dan waktu. Dimanapun kami berada hari ini, di kos-kosan, di asrama-asrama, di rumah-rumah kami, Tuhan lawat dan Tuhan memberkati. Kiranya ibadah ini hamba terusir dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Bersamamu
menyusuri dan membimbing aku pada air. Apapun kami tahu bahwa Tuhan adalah gembala kami, bukan hanya gembala biasa, tapi gembala kami yang terbaik untuk kami. Bapa di surga, hari ini kami siap mendengar suara-Mu, berbicara kepada kami semua, dan kiranya firman Tuhan hari ini tidak hanya menguatkan kami, tapi memberikan harapan kepada kami,
keyakinan penuh kepada kami bahwa bersama-sama dengan Tuhan yang adalah gembala kami, tidak pernah Tuhan tinggalkan kami. Terpuji dan kau bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom keluarga kerajaan, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun engkau berada. Kita mengerti bahwa hari ini dunia penuh dengan ketakutan dan kecemasan yang sangat luar biasa. Barangkali belum ada dalam sejarah dunia di mana seluruh ada sekitar 200 sekian negara punya kecemasan yang sama, ketakutan yang sama. Mungkin pada waktu Perang Dunia Kedua, tapi hanya beberapa daerah atau negara mengalami hal yang seperti ini. Tetapi tidak semua seperti itu. Tetapi kita mengerti bahwa hari-hari ini bahwa kecemasan sangat luar biasa. Bukan hanya cemas terhadap penyakit atau pandemi, tapi juga cemas tentang masalah ekonomi. Cemas tentang masalah hal-hal yang berhubungan dengan hubungan satu dengan yang lain. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa mencemaskan semua orang. Saya baru baca artikel baru tadi pagi. Saya baca satu artikel yang berhubungan dengan satu pasang suami istri yang berasal dari Inggris, satu namanya Ryan dan satu Elena dari Italia. Mereka pasangan suami istri ini sejak bulan Februari mengambil perjalanan yang sangat jauh. Mereka berhenti, semua sudah direncanakan sudah cukup lama, berhenti dari pekerjaan, dari istirahat dari pekerjaan mereka. Lalu mereka memberi perahu layar dengan uang mereka, lalu mereka berlayar ingin mengelilingi dunia. 25 hari pertama mereka di tengah laut dan tidak ada kontak apapun. Sebelum mereka pergi, mereka sudah katakan kepada keluarga di Inggris maupun di Italia, jangan memberitahukan mereka dengan hal-hal yang sangat buruk sekalipun. Buruk dan sangat buruk, tidak boleh diberitahukan. Kalau selama 25 hari perjalanan di tengah laut, tidak ada kontak internet, tidak ada kontak sinyal HP dan sebagainya. Jadi mereka tidak tahu situasi yang terjadi di daratan. Mereka tidak tahu situasi terjadi di dunia belahan di mana mereka berasal. Mereka tidak tahu situasi terjadi dengan dunia hari ini. Lalu pada waktu mereka memasuki Karibia di daerah kekuasaan Prancis, mereka ditolak masuk. Ternyata sudah di lockdown daerah itu 25 hari setelah jadi itu sekitar 2 Maret. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Apakah ada sesuatu di daerah itu sehingga harus di lockdown seperti itu? Tetapi mereka punya teman yang juga sementara berlayar suami istri sudah di ke arah Granada, lalu dapat sinyal. Mereka keluar sekitar 4 mil dari Laut Karibia, lalu mereka mendapat sinyal, lalu ternyata dapat info bahwa ternyata dunia sementara dihinggapi dengan pandemi yang luar biasa, dan tempat di mana Elena lahir di Italia itu, dia diberi kabar bahwa tidak ada tanah lagi untuk menguburkan orang. Peti mati sudah habis, semua sudah, dan di daerah dia lah paling banyak pandemi. Dia berusaha kontak ayahnya, dan puji Tuhan keluarganya semua masih aman. Tapi teman-teman dia dan orang-orang dia kenal di sekelilingnya banyak sudah meninggal. Dengan tiba-tiba semuanya seperti gitu. Kita tahu situasi sangat luar biasa. Situasinya sangat mencekam, menakutkan, mencemaskan semua orang. Nah, kedua atau pasangan suami istri ini, mereka juga sekarang bingung karena mereka di tengah-tengah laut. Mereka bingung karena nanti bulan Juni itu ada badai besar di lautan Atlantik. Kalau mereka kembali ke darat sudah nggak bisa. Mereka harus tinggal di laut. Mereka berhenti di beberapa tempat yang masih bisa. Mereka beli makanan, mereka kembali lagi. Tapi kalau mereka mau teruskan perjalanan, mereka akan bertemu dengan badai sangat luar biasa. Jadi ini seperti maju kena mundur kena. Mau ke darat nggak bisa, tetap di laut ada badai besar yang mengancam mereka 2 bulan ke depan. Dan mereka dari kapal layar. Dan saudara-saudara, saya kira ini sebuah kecemasan yang sangat-sangat hebat, yang melanda seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Tidak hanya persoalan pandemi, tidak hanya persoalan COVID-19, dan persoalan banyak hal. Persoalan hubungan satu dengan yang lain, persoalan ekonomi, persoalan macam-macam persoalan terjadi. Lalu berpikirlah saya pikir, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang harus kita kerjakan? Bagian Alkitab banyak yang memberitahukan kepada kita banyak hal. Kita bisa baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, lalu kita bisa cari ayat-ayat yang mendorong, memberikan keyakinan kepada kita, pengharapan kepada kita ke depan untuk apa saja atau dalam situasi seperti ini. Tetapi saya teringat akan satu bagian firman Tuhan yang menjadi favorit saya dalam
kehidupan saya sejak muda, yaitu Mazmur 23. Mazmur 23 punya 6 ayat. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara ngerti bahwa Mazmur 23 ini adalah Mazmur yang paling disenangi oleh banyak gereja di dunia. Di Indonesia kadang-kadang tidak terlalu kelihatan, tapi kalau kita lihat di setiap penguburan orang mati di daerah-daerah barat, selalu mereka mengutip Mazmur 23. Dan Mazmur 23 merupakan Mazmur pengembalaan yang sangat hebat. Oleh karena itu, kita saya mengajak Bapak Ibu Saudara hari ini untuk kita belajar dari Mazmur 23, 6 ayat saja, 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar Mazmur 23, ini menarik sekali. Saya berusaha untuk menyelidiki Mazmur ini. Dalam teks aslinya itu ada 14 kata kerja. Dari semua ayat ini ada 14 kata kerja yang ditaruh dalam Mazmur 23. Dan saya mau kasih tahu saudara bahwa semua kata kerjanya itu, kalau dalam teks Ibrani itu ada di bagian aktif, posisinya aktif, artinya tidak pasif. Jadi ada gerakan yang dikerjakan, ada sesuatu yang dikerjakan terus menerus, aktif, ya. Nah, semua bentuk dalam bahasa Ibrani itu punya 7 bentuk, namanya bunyin, Benyamin, bisa pakai istilah Benyamin jadi bunyin, gitu ya. 7 bentuk, 7 struktur bahasa Ibrani. Nah, 7 struktur sesuai dengan, kalau kita lihat kaki Dian itu ada 7 kalau dimiringkan begini maka ada 7. Yang 3 di atas aktif, 3 di bawah pasif, kalau di tengah-tengah itu komparatifnya, perbandingannya, ya. Nah, 3 kata aktif dalam bahasa Ibrani itu, atau 3 teks aktif dalam bahasa Ibrani itu pakai kal, pil, dan hipil. Ketiga-tiganya itu bicara di dalam Mazmur 23. Hanya pakai 3 tenses itu. Ketiga-tiganya ada di sana. Ada 14 kata kerja yang dipakai di situ dalam teks aslinya, dan seluruhnya berhubungan dengan kata kerja aktif. Nah, yang menarik lagi, 10 diantaranya itu pakai kata imperfect. Imperfect dalam teks bahasa Ibrani itu artinya sesuatu yang dulu pernah dikerjakan tapi hari ini masih terus bekerja sampai akan datang. Jadi dari dulu sampai future itu masih berlangsung. Artinya apa? Bahwa kalau kita bicara tentang gembala yang baik, maka kita berbicara tentang sesuatu yang pengalaman yang dulu terjadi oleh si pemazmur sekarang masih berlangsung, akan datang terus berlangsung. Jadi teks ini begitu hidup sampai masa akan datang. Bukannya masa kita hari ini, masa akan datang, tidak tahu sampai kapan. Tapi kalau kita kembali lagi lihat teks itu, karena dia seluruhnya hampir pakai imperfect. Ada dari 14 kata kerja, 10-nya pakai imperfect. Artinya kata-katanya yang dipakai, yang dipilih oleh pemazmur itu punya makna ke depan, masa depan. Nah, kita lihat di situ sangat-sangat hebat sekali. Dikatakan bahwa Tuhanlah gembalaku. Mazmur Daud, Yahweh Rohi. Yahweh Rohi. Saya berusaha mencari kata Yahweh itu, kita udah ngerti bahwa dia Tuhan satu-satunya yang tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan dengan hal yang lain. Tapi pemazmur berkata Yahweh di sini, Yehova Rohi, kira-kira begitu, Yahweh Rohi. Lalu saya cek kata Rohi itu, ternyata itu dari akar katanya adalah rest, istirahat. Wow, Tuhan adalah gembalaku. Yehova istirahat, kira-kira begitu ya. Yehova yang memberikan kepada kita istirahat. Dari kata gembala itu, dari kata rohi itu artinya istirahat, berhenti dari kata-katanya. Nah, menarik di sini dia katakan bahwa Yehova rohi. Mengapa dia tidak pakai kata yang lain, misalnya Yehova Jireh apa, tapi Yehova rohi berhubungan dengan sifat gembala yang suka memberi tempat untuk domba-dombanya. Ini hubungan antara Allah dengan umatnya, antara gembala dengan dombanya.
Lalu di sana dipakai istilah lo esya, dan akhirnya diterjemahkan bahwa bahasa Indonesia pakai tidak kekurangan. Aku tidak berkekurangan. I shall not want. Kira-kira begitu. Saya tidak mau dalam teks bahasa Inggrisnya. Tapi kata esya ini, kata esya kalau kita selidiki ternyata memang betul. Itu artinya, kata esya artinya lack, ya. Jadi kata lo di sana artinya tidak, berarti tidak rugi, tidak kekurangan, tidak tidak kosong. Kita tidak akan kosong. Jadi dimulai Mazmur 23 dimulai dengan sesuatu yang sangat penting, bahwa kita tidak pernah akan ditinggalkan oleh Tuhan apapun yang terjadi. Itu statement awalnya. Statement awal. Saya sudah katakan bahwa tadi pemakaiannya adalah pemakaian aktif imperfect. Jadi dulu dialami oleh pemazmur, dan ini perasaan, ekspresi penulis Mazmur adalah Raja Daud, yang kalau kita belajar sejarah background Mazmur 23, ada yang mengatakan bahwa ini pada waktu dikejar-kejar oleh Saul atau dikejar-kejar oleh Absalom. Apapun terjadi, bahwa ini ekspresi si pemazmur Raja Daud ini, di mana dia dalam tekanan yang sangat luar biasa. Dia katakan bahwa Engkaulah Allah istirahatku, tempat peristirahatanku. Engkaulah Yahweh Rohi, Yahweh Rohi, tempat peristirahatanku. Atau kadang-kadang pakai ra'ah gitu, itu rahatnya rest, berhenti, ya. Lalu kemudian dikatakan bahwa Lo Esa, Engkau tidak pernah membuat saya kosong, Engkau tidak pernah membuat saya kekurangan, Engkau tidak pernah membuat saya rugi, kira-kira begitu. Tuhan yang disembah itu tidak pernah membuat kita rugi, amin. Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah membuat kita kekurangan. Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah membuat kita kosong sama sekali. Nah, kalau situasi ini sangat terjadi dengan hidup kita, lalu kita percaya kepada Tuhan yang dipercaya oleh pemazmur ini, dia adalah Yahweh Rohi ini, maka seharusnya kata Lo Eser ini menjadi hal yang sangat penting bagi saudara dan saya sebagai orang percaya, bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Dia yang kita sembah, yang kita punya hubungan baik dengan Dia, membuat kita tidak pernah kekurangan, kita tidak pernah kosong, kita tidak pernah rugi sama sekali, karena Lo Eser. Kira-kira itu. Jadi Mazmur mulai dengan ayat 1 yang sangat menarik. Lalu kemudian kita lihat di ayat 2. Di ayat 2 dikatakan bahwa Dia membaringkan aku di padang berumput hijau, Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dalam bahasa Indonesia pakai istilah itu. Tetapi kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, di sana dia pakai istilah aktif, tetapi aktif yang satu kausatif. Jadi kausatif itu punya beberapa makna. Artinya yang seseorang menginginkan orang itu melakukan, itu namanya pakai kata make. Jadi itu kausatif. Tapi kalau let itu membiarkan, itu let dibiarkan gitu, berarti seseorang melakukan sesuatu biasa saja gitu ya. Jadi itu kausatif. Nah, dipakai di sini kata ini hipil imperfect. Jadi kembali lagi aktif tetapi kausatif. Jadi pada waktu dia bilang Engkau membiarkan aku ke padang yang berumput hijau, itu sedikit memaksa. Jadi semacam gembala paksakan dombanya untuk dibaringkan di rumput hijau, kira-kira begitu. Karena kausatif. Kausatifnya hipil. Jadi artinya seperti gembala berusaha memaksa dombanya dibaringkan. Beda dengan yang kata yang berikutnya, bahwa Dia memimpin aku ke air yang tenang. Memimpin aku ke air tenang itu tidak pakai hipil tapi pil. Pil itu sifatnya itu apa? Intensif. Jadi diajarkan terus menerus. Jadi tidak berhenti. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, dari sini kita baca bahwa di ayat 2 yang satu, gembala membaringkan, berusaha untuk membaringkan domba di rumput yang tenang. Jadi dia memaksakan sedikit keinginannya untuk dombanya berbaring. Yang kedua menuntun aku ke air yang air yang tenang itu tidak dipaksakan, tapi hanya digiring. Nah, ternyata kalau kita belajar dari situasi seperti ini, maka kita mengerti bahwa domba membutuhkan air yang paling utama, dan ini padang gurun, sehingga gembala berusaha menggiring domba ke air.
Tapi domba, untuk rumput, domba tidak harus berbaring. Tidak harus berbaring, dia bisa berdiri lalu memakan saja. Tapi dalam teks ini dikatakan bahwa seolah-olah domba itu memaksakan kehendaknya supaya domba itu berbaring, istirahat, sesuai dengan namanya, Yehova Rohi, Yehova Rest, ya, atau Yehova beristirahat, tempat peristirahatan. Hari ini Tuhan ajarkan kita, saudara dan saya, Tuhan ajarkan kepada saya bahwa kadang-kala Tuhan paksa kita untuk beristirahat. Harus istirahat di tempat kita. Nah, kita kadang-kala berpikir kita sekarang kerja di rumah aja, karena ada lockdown kemarin sudah locknya semua penerbangan, banyak orang sibuk dan rebutan untuk naik ke pesawat karena sudah di lock semua, hampir semua tempat di Indonesia tertutup dengan penerbangan dan penyeberangan, kapal sudah tidak jalan, pesawat tidak jalan, hampir semua di lock, di sanksi perbatasan masuk ditahan, lalu kemudian ditanya macam-macam. Nah, karena kita melihat bahwa seperti kita tersiksa, apakah kita tidak berpikir bahwa ini adalah situasi di mana kadang-kala Tuhan memaksakan kita untuk kita dibaringkan di tempat yang tenang. Lalu kita merenungkan bagaimana hubungan saya dengan Dia. Lalu kita mulai berpikir banyak tentang siapa Tuhan yang hari ini saya sembah. Apakah Dia masih tetap seperti Loeser, ataukah Dia hanya namanya saja Yehova Rohi? Nah, ini jadi perenungan kita hari ini. Yang satu dikatakan bahwa Dia menggiring, jadi Tuhan menggiring kita ke air yang tenang. Tapi yang satu Dia berusaha untuk merebahkan kita. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, inilah yang dialami oleh si pemazmur. Lalu di dalam ayat 3 dikatakan bahwa Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Kita kembali lagi kepada teks kita di Mazmur pasal 23 ayat 3. Sama persis seperti yang pertama, yang ayat 2. Tetapi terbaik di sana bahwa jiwa kita itu dituntun setiap hari. Jiwa kita itu dituntun setiap hari. Jadi jiwa kita dijaga Tuhan setiap hari. Tapi Dia memimpin kita ke jalan yang benar, itu seperti dipaksakan lagi kembali, ya, kausatif lagi. Jadi Tuhan memaksakan kita untuk jalan kepada jalan yang benar. Jadi hari ini, hari-hari seperti ini, barangkali kita perlu merenungkan semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Apakah kita hidup sudah benar atau tidak? Apa kita hidup di dalam jalan yang salah atau jalan yang benar? Jalan yang lurus atau jalan yang belok-belok? Kita perlu meneliti diri kita sendiri. Kalau kita belajar Mazmur hari ini, bahwa jiwa, kalau kita bicara tentang jiwaku, atau menyegarkan jiwaku, itu tiap hari dikerjakan oleh Tuhan, atau keinginan Tuhan. Tetapi pada waktu menuntunku di jalan yang benar, itu dipaksakan, pakai hipil kembali, dipaksakan oleh Tuhan. Ada kausatif yang terjadi di sana. Ada keinginan dari Allah untuk kita hidup di jalan yang benar. Nah, inilah waktu yang sangat baik untuk saudara dan saya mulai meneliti atau menyelidiki hidup kita. Apakah kita ada di jalan yang Tuhan atau jalannya bukan jalannya Tuhan? Apakah saudara di jalan yang benar atau jalan yang tidak benar? Atau apakah saudara sementara melakukan hal-hal yang baik atau tidak baik? Apakah saudara sementara melakukan kehendak Tuhan atau tidak kehendak Tuhan? Walaupun kita tertutup hari ini atau lock hari ini di mana-mana, tapi inilah waktu yang tepat. Sehingga pemazmur di dalam situasi seperti itu, dia mau merenungkan hidupnya. Tuhan sementara memaksakan dia untuk melihat apakah dia ada di jalan yang benar atau tidak. Ya. Itu ayatnya yang ke-23, ayat yang ketiga, ayat ke-4, 23 ayat 4. Kembali lagi, saya sudah katakan bahwa seluruhnya bicara tentang masa depan, imperfect, aktif imperfect. Jadi dulu sudah terjadi dengan pemazmur, sekarang ini terjadi, sampai akan datang terjadi. Seluruhnya ada 3. Di sini ada ada 3 kata kerja dipakai di ayat 4 ini, dan seluruhnya adalah aktif imperfect ke depan. Dan ini penting sekali bagi saudara dan saya, bahwa Tuhan memimpin saudara dan saya bukan hanya hari ini, tapi sampai masa yang akan datang. Kita akan hidup di sampai masa yang akan datang dengan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau membaringkan aku ke air yang tenang sudah. Lalu ayat yang ke-4,
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang menarik adalah bahwa lembah kekelaman itu disebut lembah bayang-bayang maut. Lembah bayang-bayang maut. Tetapi kita ngerti bahwa Tuhan tidak pernah membawa kita ke tempat yang tidak Tuhan inginkan. Yang menarik saudara, ayat 1 sampai ayat 3 itu hal-hal yang indah, yang baik, yang positif. Tiba-tiba digantikan dengan ayat 4. Kalau saya bisa mau kritik teks ini barangkali, kenapa tiba-tiba termasuk yang bicara tentang hal yang bagus di atas 1 sampai 3, kemudian di ayat 4 dimasukkan kita semua yang membaca, disisipkan ke jalan yang penuh dengan kekelaman, lembah-lembah kematian menuju kematian. Di sana ada banyak bahaya yang akan mengancam kita. Dan ayat 4 ini memang situasi yang terjadi dengan si penasmo. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk ke tempat-tempat yang indah, yang baik, air tenang, rumput hijau. Tapi seringkali juga Tuhan membawa kita ke tempat yang penuh dengan bahaya. Nah, barangkali situasi hari ini, saya tidak mengatakan bahwa Tuhan membawa kita ke tempat berbahaya hari ini, tapi kita ada di tempat yang berbahaya hari ini. Lembah bayang-bayang maut, itu kata yang dipakai. Nah, memang kalau dalam biografi Timur Tengah di Palestina, banyak sekali lembah-lembah yang jurang jauh ke bawah, dan kalau jauh jatuh itu kesulitan. Kita ingat cerita pada waktu di Lukas, Yesus bicara tentang kalau kamu punya 100 ekor domba, lalu kalau satu tersesat, si gembala harus pergi cari yang satu itu dalam Tindakan 99. Nah, lalu digambarkan dalam gambar sketsa itu bahwa ada jurang yang tinggi, lalu kemudian gembala Yesus turun mencari domba yang tersesat itu. Itu dalam cerita Injil Lukas. Tetapi memang betul bahwa di sana memang daerah itu daerah jurang yang sangat dalam sekali. Kalau jatuh pasti mati. Itu disebut lembah bayang-bayang maut. Sehingga kembali lagi saya dikatakan di awal bahwa ini semua dalam keadaan aktif, future ke depan, imperfect. Jadi semuanya dari dulu terjadi dengan Daud, sekarang terjadi dengan kita sampai masa akan datang. Selama dunia masih ada, kita masih membutuhkan Yehova Rohi. Karena apa? Kita sementara berjalan di tengah lembah bayang-bayang maut. Dan bayang-bayang maut hari ini barangkali ya kita takutkan hari ini. Dan sementara kita bergumul hari ini. Tetapi janjinya adalah aku tidak takut bahaya. Ini statementnya. Aku tidak takut bahaya. Ada di lembah bayang-bayang maut. Kenapa tidak takut bahaya? Karena dia Yehova Rohi. Kenapa tidak takut bahaya? Karena dia Yehova Rohi. Yehova Rohi yang memberikan kepada kita Lo Eser. Yehova Rohi yang memberikan kepada saudara dan saya Lo Eser. Tidak kekurangan itu tidak hanya besar kekurangan materi, tidak kekurangan apapun, tidak kekurangan kesehatan, tidak kekurangan kekuatan, tidak kekurangan apa saja. Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Itu Lo Eser. Jadi kalau dia Yehova Rohi, kita tidak perlu takut bahaya, walaupun kita ada di tengah bayang-bayang maut. Sebab dikatakan bahwa Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia tidak hanya berjanji bahwa tidak takut bahaya, tetapi ada juga Tuhan punya cara untuk menyelesaikan semua persoalannya. Dikatakan dia punya tongkat dan gada. Seorang gembala memang selalu punya tongkat dan gada. Di gada itu di tongkat yang pakai kepala, lalu kemudian ada itu dari kayu ek, lalu kemudian ambil batang bagian bonggol kayu ek, lalu dipasang di situ, lalu kadang-kadang dimasukkan dengan campuran logam yang sudah dicampur situ. Fungsinya apa? Untuk menghalau binatang buas pada waktu seorang gembala di padang di zamannya Raja Daud. Sehingga saudara-saudara kasih dalam Tuhan akan menghalau binatang-binatang buas di antara kita. Barangkali iblis, setan, barangkali hal-hal yang berhubungan dengan yang menakutkan kita. Dan itulah gadanya Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa kita walaupun ada di lembah bayang-bayang maut sekalipun, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Amin. Karena dia beserta dengan saudara. Nah, yang menarik adalah sesudah ayat 4, ayat 5 sampai ayat 6, itu Tuhan bicara dengan sesuatu seolah-olah seperti Tuhan itu rumah besar kita. Tuhan seperti punya istana besar, lalu mengundang kita semua. Mazmur mengatakan bahwa Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kalau bicara itu menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku,
Itu bicara tentang hal yang dari dulu sampai sekarang terjadi dan terus akan terjadi. Tetapi pada waktu engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, piala belum melimpah, itu perfect, sudah terjadi dulu. Jadi pemasmur sementara mengungkapkan apa pengalaman hidupnya dia. Bahwa pada waktu dia diurapi menjadi raja, di 1 Samuel pasal 18 kita kalau baca ya. Pada waktu dia diurapi menjadi raja, minyak diurapi ditaruh di kepalanya. Dan pada waktu situasi ini dia sementara melarikan diri dari kejaran-kejaran Saul atau barangkali Absalom yang kejar dia. Tapi yang terjadi saudara-saudara bahwa Daud mengingat persis atau pemasmur mengingat persis bagaimana dalam situasi seperti yang sangat sulit Tuhan mengurapi dia dengan minyak. Dan saudara ngerti, kalau kita bicara tentang pengurapan artinya Tuhan memberikan kepada kita sebuah urapan yang sangat hebat bagi saudara-saudara saya dalam percaya. Ya, mengimpartasi kita dengan Roh Kudus, dengan rohnya dari surga untuk saudara dan saya hari ini. Dia menyediakan hidangan di depan lawan-lawannya. Artinya Tuhan selalu menjaga kita dalam situasi apapun. Lalu di ayat 6 dikatakan bahwa kebajikan, kemurahan, belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Tidak ada yang lain. Ini janji yang sangat hebat. Janji yang sangat hebat ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini komitmen. Yang pertama adalah janjinya. Dalam situasi yang sangat berat, situasi yang sangat-sangat tidak memungkinkan, situasi yang sangat-sangat tidak menjanjikan sama sekali. Ada bahaya di mana-mana, ada pandemi di mana-mana. Tetapi dikatakan oleh Tuhan, kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku. Amin. Dan dikatakan seumur hidupku, seumur hidupku. Lalu dikatakan demikian, ini komitmennya Daud, pemasmur. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena itu, kalau ada kebajikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti kita, maka marilah kita berkomitmen untuk tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia adalah Yehovah Rohi saudara dan saya. Amin. Dia Yehovah Rohi. Dia Lo Eres. Yehovah Rohi, Lo Eres artinya Yehovah Rohi, Yehovah yang memberikan kita ketenangan, lalu dia memberikan kepada kita tidak berkekurangan, tidak kosong, tidak berkekurangan dalam hal apa saja, tidak gagal. Kita tidak pernah akan bisa gagal karena kita bersama-sama dengan Yehovah Rohi. Tapi ini perlu komitmen bahwa saudara dan saya tinggal di dalam rumah Tuhan, Yehovah Rohi itu setiap saat. Dan inilah janji Tuhan untuk kita untuk hari ini. Mari kita belajar dari pemasmur. Barangkali ada hal-hal yang menyukai saudara. Saya percaya bahwa dia membimbing saudara, dia menolong saudara, dia melindungi saudara dan saya, dia menjaga saudara dan saya. Karena dia Yehovah Rohi, Lo Eres, Yehovah Rohi Lo Eres, Yehovah Rohi yang tidak berkekurangan, yang tidak pernah memberikan kepada kita hal-hal yang tidak berarti, tapi dia berikan kepada saudara dan saya hal-hal yang sangat berarti, hidup yang berarti, kesehatan yang berarti, kekuatan yang berarti, kelimpahan dari Tuhan sendiri. Dan itulah Yehovah Rohi. Tuhan adalah gembalaku. Satu lagu kuno untuk kita sebelum kita berdoa. Ada satu lagu kuno sekali, zaman saya masih muda. Lagunya dari ayat 6, tapi kita nyanyikannya saja. Ayat 6 itu udah ayat 6 bagian A. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara bisa bernyanyi dengan saya. Mungkin banyak yang tidak tahu, belum tahu lagunya, tapi lagunya menarik. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days.
Haleluya Yesus. Inilah janji Tuhan di tengah-tengah persoalan kami yang barangkali manapun kami mencemaskan kami, tapi kebajikan kemurahan Tuhan selalu diberikan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan sepanjang usia hidup kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan komitmen kami untuk tetap diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, karena ini komitmen penting pada hari-hari seperti ini. Biar kami terus menyembah kepada Engkau Yehova Rohi, Allah yang tidak hanya menjadi gembala, tapi kepada kami tempat istirahat. Yehova Rohi Lo Eres kami, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau menjamah jemaat kami dimanapun mereka berada hari ini. Dan kiranya Mazmur 23 ini menjadi pemberitahuan kami, menjadi kekuatan kami, menjadi keyakinan kami untuk masa depan kami. Walaupun kami ada di dalam lembah-lembah bayang maut sekalipun, tapi kami tidak takut bahaya, karena Engkau Yehova Rohi kami Lo Eres yang selalu ada di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau menjadikan kepada kami tidak berkekurangan dalam hal materi, tapi tidak berkekurangan dalam hal kesehatan, tidak berkekurangan dalam hal kekuatan, tidak berkekurangan dalam hal kesempatan yang Tuhan berikan. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini, Tuhan memberkati kami, Tuhan melawat kami, menjamah kami, karena Engkau Yehova Rohi Lo Eres kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus untuk janji firman Tuhan yang kami. Terima kasih Tuhan untuk penyegaran firman Tuhan yang kami hari ini, dan memberkati Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintahan ini, kami berdoa untuk presiden dan semua kabinetnya. Tuhan tolong mereka dalam sementara kami dalam persoalan untuk menyelesaikan persoalan COVID-19 ini Tuhan. Karena Engkau turut campur tangan di dalamnya, bahkan Engkau mengintervensi semua kehidupan kami, kehidupan umat di bumi ini Tuhan. Kami percaya bahwa tanpa Tuhan maka semua usaha kami sia-sia. Kami tahu bahwa Engkau lah Yehova Rohi kami Yesus. Kami tahu bahwa Engkau Yehova Rohi kami yang menolong kami untuk terus berkembang, memberi kami tempat yang tenang, memberikan kepada kami air yang tenang, rumput hijau. Kami tidak akan berjalan di dalam lembah kekelaman, dan kalau kami berjalan pun kami ada bersama-sama dengan Tuhan di dalamnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati Indonesia, berkati Yogyakarta, berkati Kabupaten Sleman. Tuhan tolong situasinya di mana kami mendengar berita-berita yang menakutkan, tapi kami punya Tuhan yang hidup, yang mengalahkan semua situasi. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat kami yang diam di rumah. Tuhan tolong mereka dengan semua aktivitasnya. Ada yang belajar, ada yang bekerja di rumah. Tuhan rawat mereka satu persatu. Dan kiranya hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa semua yang sebenarnya terjadi ini akan kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Dan kebajikan kemurahan Tuhan diberikan kepada kami setiap hari, setiap masa, sepanjang usia kami. Dan kami mau tetap diam dalam rumah Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, membangun hubungan dengan Tuhan dari hari ke hari. Itulah komitmen kami sebagai orang-orang percaya. Dan pujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih kami sudah selesai ibadah kami pada hari ini. Karena itu Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati Engkau dengan wajahnya, Tuhan menyerahkan dengan wajahnya, memberikan kepada Engkau damai sejahtera. Memberkati Engkau, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu, memberkati apapun yang kau kerjakan berhasil. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah selesai berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ibadah kita selesai. Shalom. Tuhan memberkati.